Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sholih-sholihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika. Ibu akan memberikan tambahan materi karena di buku kalian itu belum dicantumkan, yaitu tentang penjumlahan pecahan desimal dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, nanti kalian ikuti dan simak video yang Ibu berikan dengan baik-baik. Kalau nanti belum paham, ditonton lagi, disimak lagi sampai kalian paham. Nah, anak-anak, yang pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan desimal, ya. Penjumlahan pecahan desimal. Ingatkah kalian apakah itu pecahan desimal? Pecahan desimal yaitu pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Kalian harus ingat. Nah, sekarang Ibu akan langsung memberikan contoh supaya kalian lebih mudah memahami. Contoh ya, nomor 1, 0,37 ditambah 0,5. Nah, jika ada soal seperti ini, maka caranya, langkah pertama, kalian harus memakai cara susun. Nah, kemudian setelah memakai cara susun, letakkan koma urut dengan koma. Nah, posisinya koma harus urut dengan koma. Seperti ini. Jadi 0,37 ditambah 0,5. Nah, komanya harus urut. Setelah kalian mengurutkan koma dengan koma, kemudian kalian jumlahkan angkanya seperti kalian menjumlahkan seperti biasa penjumlahan susun. Dijumlah, kemudian dihitung. Di sini tidak ada berarti turun 7 ya. 3 ditambah 5 yaitu 8. Komanya turun, 0 ditambah 0 tetap 0. Nah, jadi hasilnya 0,87. Nah, tadi contoh yang pertama. Sekarang Ibu berikan contoh yang kedua ya. Perhatikan, di sini Ibu punya soal 0,15 ditambah 0,642. Nah, ini contoh yang kedua ya. Caranya sama, yaitu dengan menjumlahkan susun. Syaratnya koma harus urut. 0,15 ya, kemudian 0,642. Seperti ini. Kemudian kalian jumlahkan 2 ya, turun. 5 tambah 4 9, 1 tambah 6 7, 0 tambah 0 tetap 0. Nah, jadi hasilnya 0,792. Nah, bagaimana anak-anak? Penjumlahan pecahan desimal mudah bukan? Seperti penjumlahan pada biasanya, cuman syaratnya koma harus urut dengan koma. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, Ibu punya contoh ya di situ. Nomor 1, 25% ditambah 1/2. Nah, jika ada soal terus beda bentuk pecahan, maka jawabannya bisa jadi jawabannya itu pecahan biasa ya, karena di sini ada pecahan biasa, atau juga jawabannya persen, tergantung nanti apa yang diinginkan.
Nah, kalau yang di sini cara yang pertama kita akan menentukan jawaban yang pecahan biasa dulu. Nah, jika jawabannya pecahan biasa, maka yang persen itu kalian ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, persen itu jika diubah ke pecahan pasti per 100 ya. Persen itu kalau diubah ke pecahan pasti per 100. Coba kita selesaikan soal ini. 25% itu berarti 25 per 100 ya. Kemudian ditambah 1 per 2. Nah, ingat 25 per 100 itu bisa disederhanakan ya, karena dia jumlahnya terlalu besar kalau di pecahan seperti ini. Nah, cara menyederhanakannya yaitu membaginya dengan FPB. Nah, 25 per 100 ya, kita sederhanakan dulu di sini. Nah, ini kita bagi 25, sama-sama 25. Ya, karena 25 dibagi 25 itu 1, 100 dibagi 25 itu 4 ya, jadi 1 per 4. Nah, kita gunakan angka yang 1 per 4 karena lebih kecil. Jadi kita tulis di sini sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 2. Nah, jika sudah seperti ini kita samakan penyebutnya seperti kemarin. Nah, KPK dari 4 dan 2 kita pakainya 4 aja ya, yang lebih kecil. Nah, 4 dibagi 4, 1 kali 1, 1. 4 dibagi 2, 2 kali 1, 2. Sama dengan 1 ditambah 2, 3 per 4. Nah, ini adalah jawaban jika pecahan biasa. Nah, selanjutnya kita akan mencari jawaban jika yang ditanya jawabannya persen ya, yang persen. Nah, kalau jawabannya yang persen, maka yang pecahan biasa kita ubah ke persen. Nah, caranya simak baik-baik. Nah, pecahan persen, jika kalian cari persennya berarti tetap ya, 25% ditambah. Nah, 1 per 2 itu kalian ubah ke persen terlebih dahulu. Nah, cara mencari persen, maka caranya sini ya, kalikan 100%. Nah, jadi pecahannya kalikan persen. Nah, persen itu kan 100. Nah, berarti setengah dikali 100%. Nah, caranya 100 bagikan 2. Dicoret ya. 100 dibagi 2 berapa? Ya, 50. Nah, 50 di sini. Nah, 50 dikali 1 berarti tetap 50. Nah, jadi pecahan persen dari 1 per 2 itu adalah 50%. Nah, jika sudah, maka tinggal kalian jumlahkan karena dia sudah persen dengan persen. Sama dengan 25% ditambah 50% berarti ya itu 75%. Nah, ini adalah jika yang ditanya persen. Nah, kalau yang tadi jika yang ditanya adalah pecahan biasanya ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Selanjutnya adalah contoh nomor 2. Nah, di nomor 2 ini Ibu ada soal pecahan biasa ditambah dengan desimal, yaitu 3/5 ditambah 0,4. Nah, caranya kita akan mencari jawaban yang pecahan terlebih dahulu ya. Kita lanjut selesaikan, yaitu 3/5 ditambah. Nah, 0,4 ini jika diubah ke pecahan biasa maka dia menjadi 4/10 ya. Diingat, jika pecahan desimal belakang koma hanya 1 angka maka per 10.
Jika belakang koma ada 2 angka, maka per 100. Jika belakang koma ada 3 angka, per 1000, dan seterusnya. Nah, 0,4 berarti 4 per 10 ya. 4 per 10. Nah, 4 per 10 itu sederhananya adalah berapa? Dibagi 2 dibagi 2, yaitu 2 per 5. Nah, kita pakai yang paling sederhana saja. Ditulis di sini 2 per 5. Nah, karena di sini sudah sama penyebutnya, maka kalian tinggal jumlahkan pecahannya yang pembilang saja. 3 ditambah 2, 5 tetap. Nah, jadi hasilnya 5 per 5. 5 per 5 itu sama dengan 1 ya. Paling sederhananya 1. Nah, sama aja dengan 5 dibagi 5 kan 1 toh. Nah, jadi hasil paling sederhana adalah 1. Begitu. Nah, kemudian jika yang ditanya pecahan desimal jawabannya, maka yang pecahan biasa ini kita ubah ke pecahan desimal. Nah, ini ya. Ibu langsung taruh sini. Nah, berarti 3 per 5 itu pecahan desimalnya bagaimana caranya Bu mencarinya? Dengan dibagi 3 dibagi 5. Nah, pakai program ini 3 dibagi 5. Nah, jika kalian belum begitu mahir membagikan, pakainya ini aja. 3 dibagi 5 itu tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, kita minta bantuan 0. 0 tulis. Terus syaratnya atas di sini juga dikasih 0, koma ya. Nah, kalau sudah 30 dibagi 5 berapa? Oh, 6. Nah, 6 tulis sini. Berarti di sini 30. Nah, jadi pecahan desimal dari 3 per 5 itu adalah 0,6. Nah, jadi kita tulis 0,6 ditambah 0,4 ya. Berarti disusun ya, langsung saja. 0,6 ditambah 0,4. Nah, komanya harus urut. Jumlahkan 6 ditambah 4 10 ya. 10 berarti nyimpen 1. Nah, 1 ini berarti turun 1, berarti koma. Nah, 1,0. Nah, karena di belakang koma ada 0, maka tidak usah ditulis ya. Jadi 0 di belakang koma itu dihapus saja, tidak usah. Nah, jadi jawabannya adalah 1. Ya, sama dengan ini. Kalau ini tadi 1,0 ya, kalau di sini 1, tapi nilainya sama, tetap 1. Nah, begitu. Kiranya itu yang dapat Ibu sampaikan. Nanti Ibu akan memberikan latihan soal untuk kalian supaya lebih memahami materi yang ini, karena di buku kalian itu belum dicantumkan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Baik, cukup sekian. Semoga kalian paham dan mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.